Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Sejarah Peradaban Islam pada Masa Kejayaan Turki Utsmani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Rahmalia Dewi Larasati dengan NIM G0002100001, yang kedua Karisma Vina Utami dengan NIM G0002100043. Topik pembahasan yang akan kami sampaikan adalah Untuk yang pertama, sejarah kerajaan Turki Utsmani. Kurang waktu abad ke-15, orang Turki Utsmani membuat debut di panggung sejarah. Bangsa Turki yang menjadi pencetus berdirinya kerajaan ini, yaitu berasal dari kabilah Oghuz yang berdomisili di Mongol dan sebelah utara di negeri Cina. Sepanjang waktu 3 abad, mereka hijrah ke Turkistan, Persia, dan demikian juga Irak. Ketika itu yang memimpin adalah Ertugrul. Mereka berkhidmat kepada Sultan Alauddin II. Pada saat itu sedang melawan Byzantium. Sultan Alauddin meraih kemenangan atas bantuan mereka. Dan demikian Alauddin memberikan sebuah hibah sebab mengenang jasa yang mereka berikan waktu berupa sebidang tanah berdampingan dengan Bizantium. Selanjutnya, sekitar tahun 1289 Masehi, Ertugrul wafat. Dengan hal ini, Sultan Alauddin menyodorkan cucunya yang bernama Utsman sebagai pemimpin yang akan memimpin di wilayah berpapasan dengan Bizantium. Masa periode Utsman berkuasa sekitar 1290 sampai 1326 Masehi. Rentang waktu yang tidak begitu singkat, Sultan memperhatikan pemerintahan lagi masa tidak ada yang berkuasa. Terdaftar peluang bagi Utsman sehingga menghantarkan martabat yang levelnya yang lebih tinggi. Bersamaan dengan demikian ini, majunya Utsman sebagai pemimpin memerintahkan Seljuk atau Sultan Alauddin pun bubar dan digantikan dengan Kerajaan Utsmani. Di bawah ini kekuasaannya adalah Utsman yang memiliki gelar Padishah Al-Utsman, yang artinya Raja Besar Keluarga Utsman. Kemudian, untuk topik pembahasan yang kedua adalah aspek peradaban Islam masa dinasti Turki. Ada beberapa hal yang berkaitan perihal peradaban Islam pada masa Turki Utsmani, mulai dari aspek sosial, politik, ekonomi, arsitektur, keagamaan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Turki Utsmani merupakan pusat pemerintahan Islam, sebab khalifah Islam pada masanya paling masyhur dan paling kuat. Bukan hanya itu, juga termasuk negara paling besar di dunia, sehingga kerajaan ini beberapa periode banyak memperoleh masa keemasan. Masa keemasan yang diperoleh pada masa dinasti Turki Utsmani adalah 1. Bidang politik, 2. Bidang ilmu pengetahuan, 3. Bidang tasawuf, 4. Bidang ekonomi, 5. Bidang sosial, 6. Bidang seni arsitektur, 7. Bidang sains dan teknologi, 8. Bidang sastra dan prosa, dan yang terakhir bidang pemikiran. Selanjutnya, untuk topik pembahasan yang ketiga adalah peran Turki Utsmani. Adapun pengaruh peradaban Islam sangat berefek terhadap Turki Utsmani. Bahkan, kerajaan ini mempunyai ciri khas tersendiri sampai abad ke-13, bahasa Arab menjadi bahasa legal. Walaupun secara keseluruhan Turki tidak mengikuti jejak peradaban Arab, bersamaan dengan pernyataan di atas bahwa peran Turki Utsmani sangat relevan dan berpengaruh terhadap majunya perkembangan peradaban Islam.
Adapun peran-perannya sebagai berikut. 1. Penyebaran agama Islam. 2. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap tempat suci Islam. 3. Kepemimpinan politik dan spiritual. 4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 5. Kebijakan toleransi beragama. Selanjutnya, untuk topik yang keempat, yaitu kemajuan dan kemunduran Turki Utsmani. Untuk kemajuan yang diraih oleh Turki Utsmani yang pertama yaitu sistem pemerintahan yang efisien. Salah satu kemajuan utama kerajaan Turki adalah sistem pemerintahan yang efisien dan diselenggarakan dengan baik. Untuk yang kedua, yaitu kebijakan toleransi agama. Kerajaan ini memiliki struktur administratif yang kompleks, dengan sultan sebagai kepala negara yang memiliki kekuasaan absolut. Yang ketiga yaitu sistem hukum yang maju. Kerajaan Turki Utsmani memiliki sistem hukum yang maju dan terstruktur. Hukum Islam yang dikenal sebagai hukum syariah menjadi dasar sistem hukum kerajaan ini. Yang keempat, kemajuan militer. Mereka mengembangkan teknik militer yang canggih, termasuk penggunaan persenjataan dan formasi infanteri yang efektif. Adapun kemunduran kerajaan Turki Utsmani, yang pertama, peperangan yang berkepanjangan, kedua, korupsi dan ketidakstabilan pemerintah, ketiga, ketertinggalan teknologi dan inovasi, dan yang keempat, krisis ekonomi dan keuangan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.